Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik, berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemokan bagaimana mengoperasikan aplikasi Zoom yang gratis, ya, free, akun basic. Tentunya disyaratkan adalah kita menggunakan akun Google. Nah, tentunya akun Google ini Bapak Ibu sudah memiliki, ya, ekstensinya adalah gmail.com. Di mana di masa pandemi ini kita sebagai pendidik itu dituntut untuk berinovasi dalam pembelajaran. Nah, salah satunya kita menggunakan aplikasi yang telah disediakan gratis, ya. Ada juga yang berbayar. Namun yang gratis terkait Zoom ini gratisnya itu adalah 40 menit. Jadi saya rasa 40 menit waktu penggunaan Zoom ini dalam memberikan pemahaman konsep atau materi-materi kepada peserta didik kita, saya rasa sudah cukup membantu Bapak Ibu pendidik. Nah, dimana pada masa normal kita melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Namun di masa pandemi ini kita boleh bertatap muka namun terbatas pada daerah-daerah tertentu yang tentunya itu diizinkan, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, bagaimana caranya kita mengatur Zoom itu, mengoperasikannya, dan mengelola pembelajaran dalam Zoom itu? Mari Bapak Ibu kita sama-sama perhatikan dan simak video berikut. Tentunya untuk pertama kali Bapak Ibu ketika membuka aplikasi ini, nah Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi ini, silakan Bapak Ibu mendownloadnya, ya. Bisa mengetikkan seperti ini di Google, zoom.us/download. Nanti akan diarahkan seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik downloadnya di sini. Jadi ini adalah versi terbarunya, ya, yang ada 64 bit, dan ini ada download ARM kliennya. Namun silakan klik saja, ini akan menyesuaikan dengan perangkat kita. Baik, kalau sudah di-download tentunya tinggal diinstal seperti biasa, next sampai finish. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali ke aplikasinya. Jadi seperti ini, ketika pertama kali membuka aplikasi Zoom, kita belum login ke dalam, Bapak Ibu silakan klik sign in, ya. Klik di sini, kita akan diarahkan untuk login dengan akun kita. Ini kalau akunnya yang pro, Bapak Ibu bisa masukkan email di sini. Namun kalau yang free, yang gratis, Bapak Ibu silakan klik Google. Jadi seperti ini. Karena pada tutorial ini kita menggunakan akun Google yang free, ya, akun basic yang dibatasi waktu 40 menit. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa 40 menit ini kita rasa ini sudah cukup untuk memberikan pemahaman konsep atau materi kepada peserta didik kita. Tentunya 40 menit ini bisa dimaksimalkan. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak Ibu pastikan siswa, ya, pendidik telah menyampaikan kepada peserta didiknya untuk login di waktu yang telah ditentukan agar 40 menit ini bisa dimaksimalkan penggunaannya. Baik, silakan klik Google. Ini kita akan diarahkan untuk login di laman Google. Selanjutnya pilih akun yang sesuai, ya. Ketikkan akun Google-nya atau silakan klik akun yang sesuai yang ingin Bapak Ibu gunakan. Saya contohkan ini salah satu akun saya. Saya klik, ya. Nah, nanti kita akan dialihkan untuk mengklik ini, ya, buka Zoom meeting. Silakan klik, ya, boleh ini centang atau tanpa dicentang kemudian mengklik Zoom meeting juga bisa. Saya mencontohkan untuk tidak mencentangnya. Jadi kalau Bapak Ibu pendidik mau gunakan itu, selalu menggunakan, ya, silakan dicentang ini. Oke, saya klik buka Zoom meetings sambil menunggu, ya, prosesnya. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ya. Ini kita sudah masuk di akun Zoom kita. Yang ini saya tutup kembali. Untuk mengetahui bahwa dia ini berlisensi atau berbayar atau gratis, Bapak Ibu tinggal klik saja pada pojok kanan ini untuk akunnya. Saya coba klik. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, ini adalah tertulis basic bukan lisensi. Ini kita diberi batasan waktu limit 40 menitnya. Di sini sudah terlihat tulisannya. Kemudian kita kembali, ya. Kita klik saja kembali untuk ini cuma memastikan bahwa kita sudah login dan akun kita basic yang free 40 menit. Oke, saya klik kembali. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa fitur, ya,
Yang pertama home, ini chat, ini meeting, kemudian kontak dan aplikasi. Jadi yang terbaru ini ada fitur tambahan. Namun kita tidak fokus ke sana. Kita fokusnya adalah bagaimana mengatur jadwal kita dalam proses pembelajaran nantinya yang akan kita bagikan kepada peserta didik kita. Nah, tentunya kita membuat schedule di sini ya. Silakan klik schedule Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Untuk topiknya, misalkan Bapak Ibu mengajar, saya contohkan Bapak Ibu mengajar di jenjang SMP atau MTS. Nah, topik ini akan menentukan nanti. Saya contohkan misalkan ini adalah kelas 7A. Seperti ini. Ini topik untuk pelajaran IPA, misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk startnya ini kita tinggal menyesuaikan nanti. Nah, startnya di sini misalkan kita mulai nanti hari Senin. Kemudian waktu mulainya jam berapa? Misalkan jam 7.00. Oke. Di sini bagusnya Bapak Ibu tanpa membuat waktu di sini ya, start mulai jam berapa, tanggal berapa, Bapak Ibu bisa mengklik ini recurring meeting. Ini artinya ketika kita mengklik recurring meeting ini berarti kita menyetujui bahwa link untuk meeting ini itu bisa dipakai berulang. Nah, dengan menggunakan fitur ini, mencentang fitur ini, jadi nanti siswa kita misalkan setiap ingin melakukan pertemuan, kita tidak perlu lagi mengganti link atau URL untuk pertemuan berikutnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan satu link yang digunakan untuk satu kelas. Jadi misalkan ini adalah kelas 7A IPA, maka saya centang ini, jadi tidak perlu lagi mengatur waktu di sini. Saya centang seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan ini, maka meeting itu bisa dipakai kapan saja, bisa berulang-ulang untuk dipakainya. Kemudian untuk meeting ID-nya boleh silakan klik generate automatically. Nanti ini dia akan mengenerate secara otomatis untuk meeting ID-nya. Selanjutnya security, ini juga bebas mau diganti 1 sampai 5 juga tidak ada masalah, atau 6, atau Bapak Ibu mau buatnya lebih spesifik misalkan ke kelasnya. Nah, seperti ini itu juga tidak ada masalah. Nah, fitur selanjutnya Bapak Ibu untuk waiting room. Nah, ini kalau kita centang waiting room berarti siswa kita itu ketika mereka masuk, mereka belum disetujui masuknya sebelum guru atau yang sebagai host menyetujui mereka. Namun kalau dalam pembelajaran, Bapak Ibu boleh untuk tidak mencentang ini. Jadi siswa ketika dia klik login, klik link yang kita bagikan atau meeting yang kita bagikan, maka siswa langsung masuk room kita. Selanjutnya untuk video ini untuk host dan partisipan ada 2 Bapak Ibu. Hostnya adalah Bapak Ibu sendiri sebagai guru yang memiliki akun ini. Untuk videonya Bapak Ibu bisa mengaktifkan kalau ingin wajah Bapak Ibu tampil sama siswanya. Namun kalau Bapak Ibu tidak ingin menampilkan, Bapak Ibu boleh mengklik off seperti ini. Sama halnya dengan partisipan, untuk siswa boleh mengaktifkan. Jadi Bapak Ibu ingin melihat wajah siswanya, nanti mereka ketika login itu akan aktif secara otomatis videonya, walaupun nanti setelah mereka join di room kita, mereka bisa menonaktifkan video mereka. Oke. Jadi seperti ini. Yang di bawah sini Bapak Ibu advanced option, ini kita tidak perlu ya, dirasa tidak perlu bagi Bapak Ibu untuk siswanya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan menggunakan akun Zoom ini dan sudah terbiasa menjadi host, Bapak Ibu boleh ini mencentang beberapa yang perlu. Misalkan ini ketika mengklik allow participant to join anytime, jadi siswa itu kapan saja ketika dia mengklik itu langsung dia masuk dalam room. Tapi saya sendiri tidak menyarankan ini Bapak Ibu, karena khawatirnya siswa mengklik di jam 12 malam itu langsung join mereka. Jadi kita seperti ini ya, jangan dicentang. Kemudian mute partisipan, ini berarti nanti partisipan atau siswa kita ketika masuk di room kita, mereka itu tidak aktif suaranya ya, ini langsung nonaktif suaranya agar room kita tidak ribut atau tidak berisik. Nah, Bapak Ibu boleh mencentang ini, tapi kalau tidak mau dicentang juga tidak ada masalah. Oke, saya tidak centang ya. Selanjutnya automatically record, ini untuk merekam otomatis pada
Zoom kita. Ketika Zoom ini roomnya telah aktif, maka secara otomatis itu dia akan merekam. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin merekamnya juga tidak ada masalah. Oke, ini juga menyetujui atau memblokir user tertentu, Bapak Ibu boleh men-setting. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, saya tidak perlu memberikan centangan pada menu ini. Saya tutup saja seperti itu ya, klik saja sekali. Kemudian Bapak Ibu silakan klik save. Ini dia akan men-save schedule meeting kita. Oke, ini langsung diarahkan pada akun kita, tapi kita tutup saja. Nah, di sini kita kembali Bapak Ibu, schedule tadi di mana kita bisa melihat schedule tersebut, Bapak Ibu tinggal klik meeting. Ini ya. Klik sekali. Di sini akan terlihat meeting untuk kelas 7A. Bagaimana cara menambah room kita di sini, Zoom kita untuk kelas yang lain? Bapak Ibu bisa menambahnya di sini, schedule meeting ya, ditambahkan, atau kembali ke menu home kemudian buat schedule baru. Nah, misalkan kelas 7B seperti ini, kemudian recurring meeting ini kita kembali seperti tadi, kemudian kelas 7B pasportnya tanpa spasi, setting kembali, ini setting kembali, ini langsung save ya, langsung save otomatis. Nah, kemudian tutup. Ini sudah ada 2 meeting yang kita buat. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu, ada 7A 7B. Dan tentunya ini karena kita telah menyetingnya untuk bisa dipakai berulang. Jadi misalkan pertemuan IPA hari ini adalah misalkan hari Senin pertemuan IPA di jam 7. Pekan depannya pertemuan IPA di jam 7, Bapak Ibu masih bisa menggunakan ini tanpa membuat ID meeting baru dengan link terbaru. Link itu bisa Bapak Ibu bagikan berulang-ulang dengan link yang sama yang bisa digunakan oleh peserta didik kita. Baik, bagaimana cara membagikan link ini Bapak Ibu di sini ya. Show meeting invitation. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal copy ya, klik kiri tahan, kemudian turun ke bawah sampai di sini. Tinggal Bapak Ibu klik kanan ya. Oh, nggak bisa ya. Oh, ini. Copy invitation. Copy ya, di copy. Ini akan mengcopy semua yang ada di sini tulisan ini. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu untuk membagikan ke siswanya? Bapak Ibu tinggal buka saja WhatsApp web seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa mencatat ID ini ya. ID ini dan passwordnya seperti ini, nanti dibagikan ke siswa. Jadi siswa joinnya menggunakan ID. Atau Bapak Ibu bisa mengcopy link ini ya, copy di WA nya, WhatsApp nya, nanti dibagi ke grup siswa. Oke, langkah selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin memulai pembelajaran. Misalkan saya ingin hari ini sudah memulai pembelajaran, maka saya klik start. Oke, ini Bapak Ibu sudah mulai ya. Kalau untuk memperbesar ya, tinggal klik ini saja, di klik ya yang kolom kotak ini pojok atas. Nah, di sini karena settingan kita di awal tadi adalah video kita di off kan, maka video tidak akan aktif. Untuk mengaktifkan video, Bapak Ibu tinggal klik ini saja, start video. Nah, saya klik start. Nah, di sini foto gurunya ya, foto saya sudah tampil di layar Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu misalkan membuat pembelajaran yang lebih menarik, Bapak Ibu bisa mengganti background dari videonya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, saya klik di sini ya untuk mengganti virtual background ya, backgroundnya. Bapak Ibu silakan klik arah panah di samping stop video. Di sini ada pilihan choose virtual background. Nah, silakan diklik. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan background yang Bapak Ibu tinggal pilih. Misalkan saya pilih ini, pilih untuk blur, atau ini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan karena posisinya Bapak Ibu mengajar di dalam kelas virtual ya. Bapak Ibu bisa memilih gambar yang sesuai. Misalkan seperti Bapak Ibu di sini, ini gambar-gambar ini adalah gambar yang saya masukkan sebelumnya. Jadi untuk menambahkan, Bapak Ibu tinggal klik tambah seperti ini, kemudian add image. Nah, Bapak Ibu untuk gambar-gambar yang Bapak Ibu butuhkan bisa Bapak Ibu silakan cari saja di internet. Misalkan saya klik dulu di sini ya.
Saya buka dulu untuk pencarian background. Oke, misalkan seperti ini, background kelas. Saya cari background yang saya butuhkan. Misalkan saya ingin mengajar dengan background yang seperti ini. Ya, saya tinggal klik kanan. Saya cari-cari dulu satu persatu yang saya butuhkan. Nah, misalkan yang ini ya. Bapak Ibu tinggal klik saja. Klik kemudian simpan gambar sebagai. Nah, silakan diarahkan mau disimpan di mana. Misalkan saya ingin menyimpannya di folder ini ya, picture. Saya buat dulu folder baru, klik kanan, kemudian new folder. Masukkan di sini adalah background zoom. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Kemudian ini saya klik kembali, kemudian open, save. Nah, di sini saya contohkan saya untuk satu kelas, satu gambar. Bapak Ibu silakan klik arah panah ke atas, kemudian terus virtual background. Ini nanti tinggal klik add image. Jadi seperti ini ya, saya klik yang plus ini, tambah, kemudian add image. Kemudian kita akan diarahkan seperti ini di picture. Kita cari di mana background itu disimpan. Oke, seperti ini. Saya klik ini sekali, kemudian open. Nah, jadilah background yang saya butuhkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal membuat bagaimana proses pembelajarannya itu. Nah, sebagai contoh, saya bagi linknya Bapak Ibu ya, bagi linknya juga di sini bisa. Copy link ya, kemudian dibagikan kepada peserta didik kita pada grup WhatsApp. Nanti siswanya akan membuka link dari grup WhatsApp-nya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut di fitur-fitur yang ada di sini. Ketika siswa kita sudah bergabung, saya stop video dulu Bapak Ibu ya. Oke, saya ganti, saya hilangkan gambar saya. Ketika siswa nanti sudah bergabung di room ini, saya contohkan. Oh ya, saya pakai HP saja satunya sebagai contoh. Oke, kita coba join siswa ya. Oke, ini siswanya sudah join dengan kita. Jadi ini salah satu siswa kita join dengan kita ya Bapak Ibu. Untuk melihat jumlah siswa yang sudah bergabung, nanti Bapak Ibu tinggal melihat di sini jumlah partisipannya. Misalkan ini 2, berarti satu gurunya, satu siswa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau tertulis seperti ini, maka siswanya ini belum mengaktifkan audionya. Artinya siswa tersebut belum mengklik join audio. Nah, tinggal disampaikan ke siswa, tinggal klik yang di pojok kiri bawah. Kalau menggunakan HP itu ada pilihan join audio Bapak Ibu. Saya bagi layarnya dulu, saya bagi 2 ya. Ini siswanya saya close dulu. Jadi ini guru, ada siswa, ada guru. Ini anggaplah perangkat yang dimiliki oleh siswa. Nah, suara guru itu tidak akan terdengar oleh siswa, atau gambar di siswa ini tidak akan muncul gambar mic-nya kalau siswanya belum mengaktifkan ini WiFi or cellular data. Nanti arahkan siswa untuk mengaktifkan, klik itu ya sekali, kemudian ini silakan klik WiFi or cellular data. Tinggal seperti ini, itu sudah aktif Bapak Ibu perangkatnya. Saya mute ya, saya tutup suara siswanya supaya siswa ini tidak mengaktifkan suaranya, atau diarahkan siswanya untuk mute suaranya atau mematikan mikrofonnya. Oke, anggaplah ini siswa sudah join bersama gurunya. Jadi prosesnya Bapak Ibu seperti itu ya, untuk siswa dan guru ketika join pada meeting kita. Nah, ini sudah tampak gambar mic-nya walaupun dia berwarna merah. Di sini untuk mengaktifkan Bapak Ibu atau menonaktifkan Bapak Ibu bisa seperti ini. Ini di mute,
ya. Kalau suara misalkan siswanya ribut, ada suara di belakang atau terganggu, Bapak Ibu pada proses pembelajaran Bapak Ibu bisa mute data di sini ya, mute suaranya. Ini dia sudah tidak aktif suaranya. Nah seperti ini, saya close kembali. Nah, pada proses pembelajaran Bapak Ibu tinggal memulai pembelajarannya. Misalkan Bapak Ibu ingin share materi di sini, share screen, cari materi yang ingin dipresentasikan kepada siswanya. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya untuk melakukan sharing ini ada dua cara. Yang pertama, materi yang Bapak Ibu sudah siapkan dalam PowerPoint misalkan, nanti dibuka dulu kemudian klik share. Saya akan mendemokan juga bagaimana melakukan share materi ketika Bapak Ibu ingin melakukan share screen. Oke, ini contoh materinya saya siapkan. Ya materinya nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan materi apa yang mau di share nanti, misalkan yang PDF, Word, atau gambar. Ini saya contohkan pada PowerPoint. Kita kembali kepada Zoom kita, tinggal klik share screen, kemudian klik materi yang kita sudah siapkan, kemudian share. Nah ini tinggal kita share seperti ini ya. Nah ini gurunya sudah mulai melakukan pembelajaran. Nah bagaimana nanti tampilan di perangkat siswa? Bapak Ibu, saya klik kembali, saya stop share dulu. Ini kita buka yang perangkat siswa. Ini contohnya, gurunya misalkan ingin melakukan share screen. Share, ya seperti ini. Kita share. Oke, di perangkat siswa itu akan muncul juga seperti ini Bapak Ibu. Ini perangkatnya siswa, jadi siswa juga melihat gurunya sedang melakukan proses pembelajaran. Nah kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal mengklik stop share di sini. Stop share artinya Bapak Ibu telah menyelesaikan proses pembelajarannya. Nah, dan waktunya Bapak Ibu boleh diingat dimaksimalkan, waktunya adalah 40 menit. Saya rasa kembali bahwa 40 menit ini sudah cukup pada proses pembelajaran kita tetap maya. Jadi untuk meminimalisir penggunaan kuota internet kita. Nah, demikian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Ya, kalau sudah selesai Bapak Ibu boleh end meeting di sini. End meeting for all, ini nanti siswa akan keluar semua, atau bisa klik di sini. Nah, oke Bapak Ibu, terima kasih ya. Semoga panduan ini bisa memberikan wawasan baru pada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.